Video ini dibuat bukan untuk menyebarkan kepanikan, akan tetapi untuk memberikan informasi yang informatif mengenai fakta lapangan yang ada sesuai dengan data-data yang telah saya kumpulkan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friends. Kalian yang belum pernah datang ke YouTube aku, kenalin, nama aku Pinkan. Di sini aku udah 2 minggu nih nggak update soal YouTube aku juga karena beberapa hal yang harus aku selesaiin, entah itu tugas dari kampus dan rasa-rasa pandemik yang bercampur aduk antara malas, terus baik tugas dan lain sebagainya. Oke, kali ini aku mau bahas mengenai The New Normal Part 2. Ya, aku terima kasih buat yang udah nanggepin video aku di part 1. Nanti kalian bisa lihat di video di link terakhir ya. Aku akan put di bawah sini. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah bagaimana keadaan ekonomi Indonesia sekarang. Yang kedua adalah bagaimana The New Normal diselenggarakan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah seberapa siap RI terhadap The New Normal. Di sini aku udah siapin beberapa catatan yang akan dibahas pada video kali ini. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dari bulan 4 kita tahu bahwasannya kondisi Indonesia saat ini saat dilakukannya lockdown itu mengalami penurunan, terutama pada kunjungan turis yang ada di Indonesia itu per tahunnya turun sebanyak 6.800 per hari. Dan penerbangan itu mengalami kerugian sebesar 270 miliar. Lalu yang berdampak langsung atau terkena langsung itu adalah hotel dan restoran, di mana mengalami penurunan atau kerugian sebesar 50%. Pembahasan kali ini saya akan membawakan 4 sumber yang memprediksikan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah World Bank. World Bank itu memprediksikan Indonesia bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan mencapai 0% dikarenakan lockdown yang dilakukan per daerah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan PHK yang besar di Indonesia serta konsumsi rumah tangga yang menurun. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga itu mencapai lebih dari 50%. Yaitu dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu diprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan meningkat pada tahun 2001 dan akan stabil 5,5 pada tahun 2002. Lalu yang kedua adalah menurut INDEF atau Institute Development of Economics and Finance itu menunjukkan bahwasannya mereka memprediksi ekonomi Indonesia itu akan mengalami pertumbuhan yang memberikan nilai negatif. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini diakibatkan karena ekspor yang masih melambat, pelaku bisnis yang kesulitan mendapatkan bahan baku, serta butuh waktu untuk menyerap tenaga kerja yang telah di-PHK dan dirumahkan. Lalu yang ketiga menurut IMF atau International Monetary Fund pada laporan bertajuk World Economic Outlook atau WEO tahun 2020 bulan April menunjukkan bahwasannya ekonomi dunia itu mencapai -3. Lalu pada negara maju itu mencapai -6,1, emergency itu mencapai -1, Amerika mencapai -5,9, dan hanya terdapat 3 negara saja yang memiliki pertumbuhan positif. Yang pertama China 1,2, India 1,9, dan Indonesia positif 0,5 dalam pertumbuhan ekonominya. Lalu selanjutnya menurut BI pada kuartal pertama tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 2,97% saja. Akan tetapi nilai ini lebih rendah dari kuartal pertama tahun sebelumnya. Bahkan BI juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan sangat rendah dan berpotensi negatif. Hal ini juga didukung dengan pemaparan dari Menko yang dipaparkan oleh Bapak Luhut bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berpotensi untuk bertumbuh negatif. Pertumbuhan Indonesia yang negatif atau cenderung turun ini diakibatkan adanya lockdown yang dilakukan oleh Indonesia, di mana PSBB yang diselenggarakan itu menghentikan lajunya ekonomi yang ada di Indonesia sehingga roda berputarnya ekonomi Indonesia itu berhenti sejenak selama 2 bulan. Bahkan, ini juga memutus dari pendapatan Indonesia melalui turis-turis yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Karena penerbangan internasional itu juga diberhentikan.
sehingga mengalami penurunan pada hasil penerbangan atau pendapatan dalam penerbangan itu sendiri. Lalu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana new normal diterapkan di Indonesia. Kita tahu bahwasannya kasus COVID-19 itu meningkat setiap bulannya. Dan pada bulan Juni ini telah terdapat kasus sebanyak 600 lebih, yang mana total kasusnya itu mencapai 31.000 lebih. Ini lebih banyak dari bulan sebelumnya. Akan tetapi ada kabar yang menggembirakan, yaitu kasus yang sembuh itu mencapai 10.000 lebih. Hal ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kalau kita baca mengenai berita-berita yang ada, itu ada salah satu berita yang mengatakan bahwasannya kasus COVID-19 itu mencapai hampir 1.000, yaitu terdapat 993 kasus. Apakah ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia? Tentunya tidak. Ini hanya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Daerah yang menunjukkan 0 kasus COVID-19, seperti Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, NTT, dan Sulawesi Barat. Daerah ini telah menunjukkan 0 kasus pada COVID-19. Hal ini bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan penerapan the new normal di wilayah yang telah memberikan nilai COVID itu 0 atau positif COVID-nya itu 0. Dan ada beberapa wilayah juga yang mengalami peningkatan kasus seperti di Jawa Barat, DKI, Sulut, dan Papua. Maka di Indonesia itu tidak bisa melakukan the new normal secara serentak karena pertumbuhan dari COVID-nya itu sendiri dan protokol dari setiap daerahnya. New normal ini bukan suatu bentuk kebebasan, akan tetapi ini adalah sebuah era yang baru dalam kehidupan di mana kita hidup berdampingan dengan virus. Nah, kenapa berdampingan dengan virus? Kita tahu bahwasannya banyak sekali virus yang ada di dunia dan COVID ini tidak begitu langsung hilang aja di dunia, seperti misalnya virus HIV, flu burung, dan lain sebagainya. Dalam prediksi pertumbuhan ekonomi yang dimana banyak sekali sumber yang mengatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan mengalami peningkatan ke bawah atau minus. Nah, pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi pertumbuhan yang akan mencapai negatif ini dan berharap prediksi ini tidak akan pernah terjadi atau mencegah prediksi ini untuk terjadi. Seperti hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu memberikan subsidi bunga kepada UMKM, lalu penempatan dana kepada bank-bank yang mengalami dampak restrukturasi, penjaminan kredit modal kerja, pemberian modal kerja untuk BUMN, dan pemerintah berharap tidak hanya satu pihak saja yang menanggung beban yang ada sekarang, berharap untuk semua sektor itu menanggung beban, yaitu dengan konsep bagi beban, di mana BUMN juga menanggung, OJK menanggung, pemilik usaha menanggung, perbankan menanggung, dan Bank Indonesia juga menanggung. Hal ini dilakukan adalah dalam peningkatan pemulihan ekonomi Indonesia. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, seberapa siap sih Indonesia dalam menghadapi the new normal itu sendiri? Kalau kita tahu bahwasannya, kita lihat outlook atau faktanya sekarang yang ada di Indonesia itu. Peningkatan COVID-19 itu masih meningkat setiap bulannya, di mana hal ini masih tidak memenuhi syarat dari WHO yang telah dipaparkan. Kita tahu bahwasannya Indonesia itu mematuhi peraturan dari WHO atau World Health Organization. WHO ini sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan. Jika negara tidak ada di bawah WHO, fondasi mana yang akan kita pakai? Jadi WHO telah memberikan kebijakan yang sangat-sangat baik untuk seluruh negara, untuk kebaikan dunia juga. Jika dilihat dari kondisi saat ini, Indonesia akan melakukan the new normal, akan tetapi proses dari pertumbuhan untuk ekonominya sendiri itu tidak langsung berjalan seperti biasanya. Itu membutuhkan proses yang sangat panjang dalam pembentukan atau pembenahan ekonomi yang ada di Indonesia. Selama kurun waktu 2 bulan dalam penerapan PSBB yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang melambat ini akan mengakibatkan banyak faktor yang ada di Indonesia. Maka,
kita sebagai masyarakat Indonesia itu perlu untuk menaati peraturan sehingga dapat proses pencegahan COVID-19 ini lebih cepat. Dapat kita tahu bahwasannya rasa ketakutan kita saat adanya COVID-19 datang ke Indonesia itu sangat tinggi, dan kita bisa bandingkan dengan sekarang, apalagi dalam proses apalagi saat bulan Ramadan menjelang Lebaran, banyak sekali masyarakat Indonesia itu melakukan belanja di supermarket dan lain sebagainya, bahkan tidak mematuhi protokol yang ada. Hal ini tidak akan memotong atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Perlu adanya penaatan peraturan yang tegas setelah adanya protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.